Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan sebuah waktu yang berharga untuk melanjutkan pengkajian atau pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Jika kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Hukiya anna rajulan min bani Israel. Diceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi, abadallaha ta'ala sab'ina sanatan, yang mana dia telah beribadah kepada Allah sebanyak 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu 'alal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memamerkan orang solih ini kepada para malaikatnya. Fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah la yaliqu bihi dukhulal jannah. Maka Allah ingin memamerkan sekaligus menguji seorang hamba itu, dan Allah mengirimkan salah satu malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada seorang solih dari kalangan Bani Israel itu, bahwa dengan ibadah itu dia tidak akan mendapatkan surga. Falamma ballaghahu qala al-'abid. Ketika pesan itu sudah disampaikan oleh seorang malaikat yang Allah utus, apa kata laki-laki dari Bani Israel itu? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami diciptakan hanya untuk beribadah. Fayanbaghi lana an na'budahu. Maka sepatutnya bagi kami, bagi saya, untuk beribadah kepada Allah. Falamma raja'a al-malaku qala. Ketika malaikat itu kembali kepada Allah, ia berkata, Ilahi anta a'lam bima qal. Tuhanku, engkau jauh lebih mengerti dialog antara aku dengan seorang yang soleh itu. Apa kata Allah? Faqala Allah Ta'ala, idza huwa lam yu'rid an ibadatina. Berarti dia adalah orang yang benar-benar tulus beribadah kepadaku. Fanahnu ma'al karam. Maka aku ma'al karam, dengan kedermawananku, la nu'rid anhu, tidak akan meninggalkannya. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku telah mengampuninya. Jadi dalam paragraf ini kita dapatkan pelajaran bahwa jangan sampai kita beribadah hanya untuk mendapatkan surga, apalagi hanya untuk mendapatkan dunia. Meskipun sebenarnya itu dibolehkan, tetapi ketika kita tidak menginginkan keduanya itu, itulah justru yang menjadi suatu hal yang lebih di benak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu, hitunglah diri kalian sebelum kalian akan dihitung, sebelum kalian akan dihisab. Wazinu a'malakum, dan
timbanglah amal-amalan kalian sebelum kalian akan ditimbang di hari akhir nanti. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, "Man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin." Barang siapa yang mengira bahwa tanpa amal dia bisa masuk surga, maka dia adalah seorang yang hanya bermimpi saja. Wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustaghnin. Dan barang siapa yang mengira bahwa mendapatkan surga harus dengan susah payah, harus dengan amalan yang banyak, maka dia adalah orang yang cukup, yang benar. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, talabul jannah bila amalin dhanbun. Jadi kata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, mungkin di sini Hasan Al-Basri, karena kalau kita nisbatkan kepada Hasan bin Ali tentu gelarnya di sini adalah radhiyallahu anhu. Talabul jannati bila amalin dhanbun. Meminta surga tanpa amalan adalah sebuah dosa. Minadz-dzunub, dari dosa-dosa yang lainnya. Wa qala, dan ia juga berkata, alamatul haqiqah tarku mulahadhatil amal, la tarkul amal. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkat hakikat, ya. Kalau dalam tasawuf kita kenal ada hakikat, ada ma'rifat, ya, ada syariat. Jadi hakikat ini adalah makom atau tingkatan yang paling tinggi dari seorang yang beribadah. Adalah apa? Adalah meninggalkan semua iming-iming, semua tawaran-tawaran, semua kabar gembira tentang sesuatu amalan tertentu. Misalnya kita sholat karena kita nanti akan masuk surga. Kita berpuasa nanti kita akan masuk ke pintu surga Ar-Rayyan. Itulah yang dilupakan oleh orang-orang hakikat. Mereka tidak terlalu peduli dengan itu, tetapi mereka hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi rasa pamrih. Dan justru bukanlah meninggalkan amalan sebagaimana yang sebagian orang katakan. Ada yang mengaku sudah mencapai makom atau tingkatan hakikat, tetapi dia mengatakan bahwa saya sudah tidak sholat lagi, saya sudah tidak berpuasa lagi, saya sudah gak pantas untuk berhaji lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, seorang yang cerdas, mandana nafsahu, mereka adalah orang yang senantiasa merendahkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ahmaqu, dan orang yang bodoh itu, manittaba'a hawahu, orang yang selalu mengungguli dan mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani, dan dia hanya mengharap-harapkan dari Allah dan sekedar harapan saja. Harapan untuk masuk surga, harapan untuk bahagia di akhirat. Hanya sekedar harapan saja, tetapi tidak ada aksi yang nyatanya. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada paragraf ini, ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.